Bab 041. Keesokan harinya Zahra sudah terbangun dari tidurnya. Dia melihat jam di ponselnya ternyata sudah pukul 6 siang. Zahra buru-buru bangun dari tidurnya, turun dari ranjang langsung keluar berjalan menuju kamar Ustadz Aska. Dia ingin segera pulang sebelum ibunya menyadari jika dia tidak berada di kamar. Tok tok tok. Zahra mengetuk pintu kamar Aska tapi tidak ada tanda-tanda jika Aska akan membuka pintunya. Kemana dia? Gumam Zahra memutar nok pintu kamar Ustadz Aska. Ternyata tidak dikunci. Zahra melangkah masuk ke dalam. Samar-samar Zahra mendengar suara air berjatuhan di kamar mandi. Zahra melihat-lihat kamar Aska sambil menunggunya keluar dari kamar mandi. Aska keluar dari kamar mandi hanya melilit pinggangnya dengan handuk. Dia tidak menyadari jika Zahra berada di dalam kamarnya. Zahra juga tidak menyadari jika Ustadz Aska sudah keluar dari kamar mandi. Karena dia fokus melihat foto-foto wisuda Ustadz Aska yang berada di kamarnya. Dia melangkah ingin menuju ke ruang ganti berniat untuk memakai pakaiannya. Tapi saat melewati Zahra, ekor matanya menangkap bayangan Zahra. Aska melihat ke arah Zahra. Zahra juga kebetulan melihat ke arahnya. Kaget Zahra berteriak dengan tangan yang refleks menarik handuk Aska karena dia oleng ke belakang. Bola mata Ustadz Aska membola saat dia polos tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuh atletisnya. Wow, perfect, kata Zahra melihat ke arah bawah Aska. Zahra, teriak Ustadz Aska dengan wajah. Di mobil Zahra menahan tawanya melihat wajah cemberut Ustadz Aska. Saat ini mereka sedang menuju ke rumah orang tua Zahra. Ada apa dengan wajahnya Pak Ustadz? Tanya Zahra masih menahan tawanya. Dengan dibumbuhi sindiran. Aska melihat sekilas pada Zahra dengan wajah kesalnya dan tidak menjawab Zahra yang terlalu kekanakan menurutnya. Udah Pak Ustadz, enggak usah ngambek gitu, udah kayak cewek lagi datang bulan aja. Moodnya buruk mulu. Zahra semakin sengaja membuat Aska kesal padanya. Apa kau bisa diam? Kata Ustadz Aska tanpa melihat ke Zahra. Nadanya benar-benar tidak bersahabat. Mendengar nada Ustadz Aska, Zahra terkikik geli. Entah mengapa dia sangat senang membuat calon suaminya itu kesal padanya. Tanpa Zahra sadari jika dia sudah mulai menaruh hati pada calon suaminya itu. Zahra dan Ustadz Aska sudah tiba di rumah Abah Zahra. Karena hari ini akhir pekan, jadi abahnya juga berada di rumah. Zahra menyuruh Ustadz Aska memarkir mobilnya di tempat yang aman dari terlihat abah maupun ibunya. Zahra perlahan turun dari mobil. Tapi saat dia melihat ada ibunya di halaman rumah sedang menyiram bunga, dia buru-buru naik kembali di mobil. Ada apa lagi? Tanya Aska yang melihat Zahra kembali naik ke mobil. Ada ibu di halaman sedang menyiram bunga. Kata Zahra dengan wajah sedikit cemas. Sudah seperti ini kau baru takut. Sebelum kau berbuat, apa kau tidak bisa berpikir dulu, omel Aska. Dia juga tidak tahu sejak kapan dia pintar mengomel. Mungkin sejak dia menemui makhluk gaib langka seperti Zahra. Pak Ustadz benar-benar seperti datang bulan. Kata Zahra mengejek Ustadz Aska yang mengoceh. Turunlah Zahra. Aku mau ke pesantren, kata Aska mengusir Zahra. Dia malas menghadapi sikap kekanakan Zahra. Bantuin dong, ujar Zahra memonyongkan bibirnya sedikit mencondongkan tubuhnya pada Ustadz Aska dan mengedip-ngedipkan bola matanya. Zahra terlihat sangat comel. Apalagi rencana bodoh gadis ini. Batin Aska menatap curiga pada Zahra. Tidak Zahra, aku mau pulang. Sudah cukup aku seperti orang bodoh mengikuti semua kekonyolanmu. Kau yang menciptakan masalah ini, cari sendiri jalan keluarnya, tegas Ustadz Aska menolak permohonan Zahra. Zahra memeluk lengan Ustadz Aska dengan wajah yang memelas. Zahra, lepas Zahra. Kenapa kau terlalu berani pada pria Zahra? Lepas, Aska menolak tubuh Zahra. Tapi Zahra semakin memeluk lengannya dengan erat. Aska mendengus dengan kesal. Dia sebenarnya bisa menolak tubuh Zahra dengan keras. Tapi dia tidak ingin menyakiti Zahra. Karena Ustadz Aska memang bukan tipe pria yang kasar. Disinilah Ustadz Aska mendongak naik ke atas jendela kamar Zahra.
Tadi mereka mengendap-endap masuk ke samping rumah Zahra, atas permintaan konyol Zahra. Ustadz Aska yang tidak punya pilihan lain terpaksa kembali mengikuti kekonyolan Zahra karena dipaksa olehnya. Apa yang kau ingin aku lakukan di sini? Ketus Aska pada Zahra. Zahra buru-buru menutup mulut Ustadz Aska, SSSTTT jangan keras-keras suaranya. Nanti kita ketahuan. Lagian aku beritahu ya. Seorang ustadz itu tidak baik ngomongnya ketus-ketus, kata Zahra dengan wajah tanpa dosa masih membekap mulut Aska. Ustadz Aska menolak tangan Zahra dari mulutnya. Kau tidak perlu menceramahiku Zahra. Sekuat baja apapun iman seseorang itu jika menghadapi wanita sepertimu, pasti langsung down, kata Aska melototi Zahra. Jangan bicara seperti itu Pak Ustadz. Lihat baginda Rasulullah. Dia juga bisa tuh menghadapi sikap menjengkelkan Nuaiman. Malahan Rasul senang dengan sikapnya. Jawab Zahra menahan tawanya melihat kekesalan di wajah Ustadz Aska mendengar jawabannya. Tahu juga soal yang lain. Tapi berbuat dosa kau tidak takut, jawab Aska, buruan apa yang ingin aku lakukan di sini, tambahnya. Gendong aku ingin naik ke atas, kata Zahra memperlihatkan senyuman terbaiknya. Ustadz Aska menepuk jidatnya sendiri. Dia tidak menyangka jika Zahra menyuruhnya ke situ hanya untuk membantunya naik ke atas kamarnya. Sebelum Ustadz Aska menjawabnya, Zahra memojokkan tubuh tinggi Ustadz Aska di dinding dan langsung merentangkan kedua tangannya untuk meminta digendong. Dengan mata yang dikedip-kedipkan, Ustadz Aska mendengus tidak punya pilihan selain menggendong tubuh Zahra naik lewat jendela. Saat Zahra sudah naik di kamarnya, dia memanggil Ustadz Aska dengan suara pelan dari atas. Aska mendongak melihat Zahra dengan jengkel. Zahra mencium jari-jari tangannya lalu meniupnya ke arah Aska seperti mencium dari jarak jauh. Aska semakin kesal pada kelakuan Zahra. Bagaimana aku bisa berakhir dengan wanita semenjengkelkan dia, gumam Ustadz Aska kembali melangkah ke mobilnya. Drut-drut-drut. Ponsel Zahra berdering saat dia baru mendudukkan tubuhnya di ranjang selepas dari jendela melihat Ustadz Aska yang beredar dari halaman rumahnya. Halo Sil, lo di mana? Lo udah keluar dari kantor polisi? Tanya Zahra. Yoi, lo di mana nih? Tanya Sisil pada Zahra. Dia dengan teman-temannya memang sudah keluar dari kantor polisi. Orang tua mereka yang menjemputnya. Di rumah, singkat Zahra. Pantai yuk, ajak Sisil. Boleh tuh. Dengan siapa? Tanya Zahra. Dengan siapa lagi kalau bukan Dion sama Ken, jawab Sisil. Oke, bentar gue siap dulu. Setelah itu gue pamit sama Abah. Jawab Zahra. Oke. Gue ke apartemen Ken dulu memanggilnya. Soalnya dari tadi gue menghubunginya tapi dia tidak mengangkatnya, ucap Sisil. Baiklah. Gue juga mau siap dulu. Zahra menutup ponselnya dia sama sekali tidak keberatan jika Sisil menemui kekasihnya di apartemennya. Dia benar-benar tidak tahu jika Sisil menaruh hati pada Ken. Di lain tempat Ustadz Aska baru tiba di rumah abinya. Assalamualaikum, salam Aska melangkah masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Zaka dari mana nak? Tanya Umi Fatimah pada putranya yang baru melangkah masuk ke dalam rumah. Aska tersenyum menghampiri Uminya menyalam Uminya tidak lupa mencium pipi Uminya. Zaka dari rumah Zaka Umi. Semalam Zaka tidur di sana, jawab Zaka lembut pada Uminya. Lah, bukannya semalam Zaka tidur di rumah nak, tanya Uminya. Ya Umi, tapi semalam ada teman Zaka yang menghubungi Zaka. Jadi Zaka menemuinya. Kebetulan lokasi teman Zaka itu dekat dengan rumah Zaka. Jadi Zaka nginap di sana saja Umi, bohong Zaka beristighfar dalam hati, dia sangat tahu berbohong itu dosa. Tapi mana mungkin dia mengatakan yang sejujurnya, jika dia dari mengurus Zahra di kantor polisi kemudian tidur di rumah yang sama. Mereka kan buka muhrim, bisa-bisa mereka dinikahkan sekarang juga. Fikir Ustadz Aska. Ya sudah. Ibu Sari memintamu untuk mengantar Zahra ke Panti Al-Amin sekarang nak. Umi Amelia memanggil Zahra ke sana untuk berkunjung.
Dia juga menyuruhmu ke sana bersama dengan Zahra, ujar Umi Fatimah. Tadi calon besannya Ibu Zahra menghubunginya untuk meminta Ustadz Aska mengantar Zahra ke panti. Hitung-hitung biar mereka kenalan lebih dekat lagi karena usia pernikahan mereka tinggal 1 bulan lebih. Seperti itulah kira-kira perkataan Ibu Zahra tadi, tidak tahu saja mereka. Jika Aska dan Zahra sudah sangat kenal luar dan dalam. Ups ralat, Zahra saja, karena dapat jackpot melihat kemolekan pamungkas Ustadz Aska. Yang membuat Aska benar-benar ingin mencekik Zahra. Aska menggaruk kepalanya yang tidak gatal, baik Umi, jawabnya. Baru saja aku mau bernafas lega karena lepas dari wanita jadi-jadian itu. Kenapa Umi menyuruhku lagi menjemputnya? Batin Ustadz Aska kembali melangkah keluar dari rumah menuju ke arah mobilnya. Dia bahkan belum mendudukkan tubuhnya di rumah tapi harus keluar lagi dan menjemput Zahra yang membuatnya bisa stroke menghadapi sikapnya. Di rumah Zahra dia sudah mengganti pakaiannya dan juga sudah siap dengan tudung panjang juga gamisnya, melangkah turun menghampiri ibunya yang sedang bersantai di ruang tengah bersama abahnya. Nduk, dari mana saja nak? Kenapa tadi tidak turun sarapan? Tanya Ibu Zahra. Zahra sedikit gelagapan untuk menjawab ibunya. Melihat Zahra hanya diam, Sari kembali bersuara, ya sudah. Kau siap-siap saja Nduk sebentar lagi calon suamimu akan tiba. Umi Amelia menyuruh kalian berdua berkunjung ke panti, tambah Ibu Zahra. Terpatahkan sudah niat Zahra ingin meminta izin untuk keluar bertemu teman-temannya. Zahra langsung lemas mendengar ucapan ibunya, baik Bu. Apa ibu dan abah tidak ke pondok? Tanya Zahra. Karena yang dia tahu jika hari libur orang tuanya sering menghabiskan waktu mereka di pesantren. Sebentar lagi abah juga mau berangkat nak, jawab abah Zahra tersenyum lembut. Ustadz Aska sudah tiba di rumah orang tua Zahra. Zahra sudah menunggunya di luar rumah. Saat melihat mobil Aska dia langsung menghampiri mobilnya membuka pintu dengan malas dan langsung naik. Melihat Zahra yang sudah duduk Ustadz Aska kembali melajukan mobilnya ke panti Al-Amin. Zahra hanya diam di mobil. Dia kesal karena harus ke panti padahal kan niatnya mau ke pantai dengan teman-temannya. Aska tidak peduli dengan Zahra yang hanya diam dengan wajah juteknya. Baginya lebih baik dia diam. Dia tidak harus pusing mendengar suaranya yang memekakkan telinganya. Beberapa menit berlalu mobil Ustadz Aska sudah tiba di panti, memarkir mobilnya dan langsung turun dari mobil. Aska berdiri menunggu Zahra yang baru turun menghampirinya. Mereka melangkah masuk ke dalam bersama. Assalamualaikum, salam Zahra juga Ustadz Aska bersamaan. Waalaikumsalam. Kalian sudah tiba, kata Umi Amelia melangkah mendekati mereka berdua. Zahra dan Ustadz Aska menyalami Ustazah Amelia juga suaminya Kiai Amri. Umi Amelia saudara Abah Zahra. Umi sama ayah sehat, tanya Zahra, dia memang memanggil Kiai Amri dengan panggilan, ayah. Sehat nak. Ustadz Aska Zahra, ayo silakan masuk ke dalam. Kata Umi menjemput mereka masuk ke dalam. Mereka pun berbincang-bincang ringan di dalam. Setelah itu Zahra pamit untuk bermain dengan anak-anak di panti. Hai, kata Zahra menyapa anak-anak panti. Kak Zahra, wah, kakak baru tiba. Tanya salah satu dari mereka yang menghampiri Zahra, anak-anak bergiliran menyalami Zahra. Iya, jawab Zahra. Zahra melihat Aska yang berdiri tidak jauh dari mereka. Pak Ustadz sini, panggil Zahra. Panggilan, Pak Ustadz. Itu adalah panggilan Zahra yang seperti meledek Aska. Aska melangkah mendekati Zahra. Ada apa? Tanya Ustaz Aska tersenyum lembut dengan anak-anak panti yang menyalaminya. Zahra tertegun, dia terpesona melihat senyuman Aska yang sangat menawan. Ada apa? Ulang Ustadz Aska karena melihat Zahra terdiam menatapnya. Tidak jadi deh, lupa. Kayaknya aku amnesia sementara, kata Zahra cengengesan. Aska hanya menggeleng melihat tingkah Zahra. Zahra, tolong buatkan Umi air buat tamu Umi sayang, sebentar lagi mereka tiba. Kata Umi Amelia yang meminta tolong pada Zahra. Baik Umi,
Zahra melihat sekilas pada Ustaz Aska kemudian melangkah masuk ke dalam. Tidak berapa lama tamu-tamu Umi Amelia semuanya tiba di sana. Mereka adalah Mirza bersama istrinya Nisa, juga Andra dan istrinya Kirana. Mereka semua pun masuk ke dalam. Zahra tiba-tiba mencegah lengan Ustadz Aska. Saat yang lain sudah melangkah masuk. Assalamualaikum, salam Ustadz Aska yang baru dari belakang menyapa Kiai Amri Umi Amelia juga keempat tamu-tamunya. Waalaikumsalam, jawab Nisa Kirana juga Andra sahabat Ustadz Aska. Mereka pun berbincang-bincang ringan, setelah itu Umi Amelia memanggilku mereka semua masuk ke dalam saat Zahra sudah keluar memberitahu jika dia sudah menyiapkan minum untuk tamu-tamu Umi Amelia. Mereka semua melangkah masuk ke dalam. Tiba-tiba Zahra mencegah lengan Ustadz Aska saat semua melangkah masuk. Aska langsung melihat pada Zahra. Ada apa lagi? Tanya Ustadz Aska. Aku mau pulang, kata Zahra terdengar sedikit ketus. Pulang saja jika kau ingin pulang, jawab Ustadz Aska yang malas berdebat dengan Zahra. Kau jangan bercanda, aku kan kesini karena disuruh sama ibu dan Umi. Ya kita pulang sama-sama saja, ujar Zahra. Kita baru tiba di sini Zahra, kata Ustadz Aska kembali ingin melangkah tapi lagi-lagi dicegah oleh Zahra. Jika kau tidak ingin mendengarku, aku akan menciummu sekarang juga, ancam Zahra. Dia benar-benar ingin pulang dan menemui teman-temannya. Dia sudah berjanji ingin keluar bersama. Tapi dia juga tidak berani untuk izin pada Umi Amelia. Cium saja jika kau mau kita dinikahkan sekarang juga. Kata Ustadz Aska melepas tangan Zahra dan kembali melangkah masuk ke dalam. Zahra mengangkat tangannya meninju angin. Dia sangat geram dengan sikap Ustadz Aska yang ternyata tidak bisa dia kendalikan. Sial. Kukira dia seorang ustadz aku bisa mengendalikannya, ternyata aku salah, dia sulit digoyahkan, bagaimana kira-kira aku bisa menaklukkannya, jika sampai aku sudah menikah dengannya, dan dia masih belum bisa kukendalikan, bisa-bisa aku dikekang olehnya, bagaimana ini, batin Zahra yang resah. Zahra juga melangkah masuk ke dalam menyusul Ustadz Aska dan yang lainnya. Setelah cukup lama Zahra dan Ustadz Aska berada di panti. Akhirnya mereka pun pamit pulang, bersamaan dengan tamu-tamu Umi Amelia. Di mobil Zahra cemberut karena Ustadz Aska benar-benar tidak mendengarnya untuk pulang ke rumah lebih awal. Ustadz Aska hanya melihat Zahra sekilas, dia tahu jika Zahra marah padanya, tapi dia seolah tidak peduli dengan Zahra. Di apartemen Sisil mengetuk apartemen Ken. Ken langsung membuka pintu untuk Sisil. Ken mengangkat satu alisnya saat melihat Sisil yang sangat seksi lebih seksi dari biasanya. Ada apa Sil? Tanya Ken yang baru bangun dari tidurnya, dia baru siap mandi dan hanya menggunakan handuk. Tadi aku menghubungimu, tapi kau tidak menjawabku. Kata Zahra melihat dada bidang Ken yang sangat menggodanya. Aku baru bangun Sil, singkat Ken. Kau tidak berniat mengajakku untuk masuk ke dalam, kata Sisil. Masuk saja, santai Ken membalikkan tubuhnya dan kembali melangkah ke dalam. Kau duduklah dulu, aku ingin memakai pakaianku dulu. Ken melangkah masuk ke dalam kamarnya, mengambil pakaian santai dan ingin memakainya. Tiba-tiba sepasang tangan melingkar di perut Ken. Ken sangat kaget karena Sisil tiba-tiba memeluknya. Ken membalikkan tubuhnya, apa yang kau lakukan Sisil? Tanya Ken heran melihat tingkah Sisil. Sisil tidak menjawab Ken, tapi dia langsung menyerang bibir tipis Ken dengan lembut dan meraba dada bidangnya. Sisil, jangan seperti ini, kata Ken mencoba menolak Sisil yang menyerang bibirnya. Tapi Sisil sama sekali tidak mendengarkan perkataan Ken. Tangan Sisil mulai masuk ke dalam handuk Ken, karena dia memang belum sempat memakai apapun lagi. Mendapat sentuhan dari tangan Sisil Ken juga tidak dapat menahan hasratnya yang mulai bangkit. Ken kembali menyerang bibir Sisil. Akhirnya terjadilah yang seharusnya tidak terjadi. Ken dan Sisil menghabiskan akhir pekan dengan bermain panas di ranjang apartemen Ken. Ken bahkan terlupa jika dia memiliki kekasih.
Hari berganti hari tanpa terasa hari ini adalah hari pernikahan Ustadz Aska dengan Zahra. Zahra sudah didandani dengan sangat cantik dan anggun, tidak dinafikan wanita berusia 20 tahun itu sangat cantik. Pernikahan mereka juga sangat sederhana, mereka akan melangsungkan akad nikah di rumah Zahra. Zahra memang meminta pada keluarganya juga keluarga Ustadz Aska agar pernikahannya dilangsungkan sederhana saja, tentu saja karena Zahra tidak mau Ken tahu jika dia sudah menikah, dia belum menyiapkan hati untuk mengecewakan kekasihnya yang sudah lama menjalin hubungan dengannya. Tanpa Zahra sadari, jika Ken juga selingkuh dengan Sisil, semenjak kejadian di apartemen Sisil menggoda Ken, mereka sudah sering melakukannya di mana saja jika mereka memiliki luang untuk menumpahkan hasrat mereka masing-masing. Zahra duduk di kamar menunggu keluarga dan Ustadz Aska datang, tidak lama Ustadz Aska juga sudah tiba bersama rombongan keluarganya. Abah Zahra sendiri yang akan menikahkan putri satu-satunya. Ibu Zahra masuk ke dalam kamar untuk menjemput Zahra, karena sebentar lagi acara akad nikah akan segera dimulai. Zahra melangkah keluar dari kamar turun ke bawah dan duduk di sebelah calon suaminya. "Bagaimana nak Aska, apa kau sudah siap?" tanya Abah Zahra yang akan menikahkan mereka. Ustadz Aska hanya menjawab calon mertuanya dengan sedikit mengangguk.